Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 376 sampai bab 380. Di channel Novel Donghua. Bab 376. Hidup dan Mati, Angin tingkat ke-10. Seluruh sabuk angin meliputi langit yang luas. Kenyataannya, sebagian besar hewan peliharaan jiwa tipe angin hidup di langit. Tanah dengan sabuk angin hanya meliputi sebagian kecil wilayah sabuk angin itu sendiri. Ketika mereka memasuki sabuk angin, Li Hen selalu memperhatikan langit, karena hewan peliharaan jiwa spesies tipe angin sejati semuanya berada di atas mereka. Namun, baru saja, Li Hen tiba-tiba menemukan sepasang mata di langit yang muncul di atas lubang itu. Samar-samar, orang bisa melihat siluet besar di balik mata ini. Angin terkuat di sabuk angin hanya bisa mencapai peringkat ke-9. Lubang angin yang disebabkan oleh kekuatan peringkat ke-10 ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa organisme tipe angin yang kuat. Namun, organisme ini bahkan belum meninggalkan wilayah ini. Ia sebenarnya berada tepat di atas semua orang, menggunakan matanya untuk melihat ke bawah ketiga orang itu. Ting Lan, cepat pergi. Wajah Li Hen berubah total dan berteriak ke arah Ting Lan di tengah pertarungannya. Ting Lan tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi dia berbalik dan menatap Li Hen. Pada saat ini, Ting Lan berdiri di tengah-tengah lubang angin, yang berarti dia berada di bawah hewan peliharaan jiwa tipe angin yang besar. Saat hewan peliharaan jiwa ini turun, Ting Lan dan hewan peliharaan jiwanya pasti akan terbunuh. Weng 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 weng. Tepat saat suara Li Hen berakhir, guncangan aneh mulai terjadi di seluruh lubang angin. Di dalam lubang angin, bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas, naik bersama pusaran udara yang terbentuk perlahan. Awalnya, Chu Mu tidak menyadari perbedaan teknik ini dengan teknik tipe angin biasa. Namun, ketika dia menyadari bahwa fenomena itu terjadi di seluruh lubang angin, dia menyadari bahwa teknik tipe angin yang mengerikan sedang dikumpulkan. Cepat pergi dari sini, teriak Li Hen lagi. Setelah berbicara, dia melompat langsung ke burung Ming abadi dan menungganginya menuju langit yang ditempati hewan peliharaan jiwa tipe sayap fase ke-10 untuk menghentikan hewan peliharaan jiwa tipe angin yang misterius dan kuat dari menggunakan tekniknya. Jurus tipe angin tingkat ke-10, sekali dilancarkan, akan mencabik-cabik Chu Mu dan Ting Lan hingga berkeping-keping. Chu Mu saat ini bisa pergi dengan mudah, tetapi keempat hewan peliharaan jiwa Ting Lan masih disibukkan dengan hewan peliharaan jiwa tipe angin di dalam lubang. Menghadapi 4 peribadai fase ke-10 dan roh angin pengikat tahap tinggi fase ke-8, Ting Lan awalnya harus mengandalkan hewan peliharaan jiwa yang berganti untuk menang melalui daya tahan. Dengan batasan hewan peliharaan jiwa tipe angin yang kuat, keempat hewan peliharaan jiwanya dan dirinya sendiri telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun dia sendiri tampaknya telah terkunci oleh hewan peliharaan jiwa tipe angin yang kuat, menyebabkan dia tidak dapat bergerak, seluruh wajahnya luar biasa pucat. Ting Lan akhirnya tidak dapat menghindari serangan dari peribadai dan, saat angin bertiup kencang, tubuh lembut Ting Lan terlempar langsung ke langit, rambut kepangnya berhamburan. Ting Lan jelas tidak terlalu menekankan pada latihan tubuhnya sendiri. Begitu dia terlempar ke langit, dia pingsan. Di udara ada hewan peliharaan berjenis angin yang kuat. Begitu dia terbang 100 meter ke langit, dia pasti akan terkoyak. Tentu saja Chu Mu tidak bisa hanya melihatnya mati, jadi dia langsung melompat ke dalam lubang bersama binatang mimpi guntur malamnya. Mo Xie. Mantra itu dimulai dan Chu Mu mengendarai Night Thunder Dream Beast miliknya ke dalam lubang angin. Saat Night Thunder Dream Beast berlari, 9 api kerajaan mulai menyala di sampingnya, yang dengan cepat berubah menjadi tubuh Mo Xie. Dengan identitas Chu Chen, dia tidak bisa memanggil Mo Xie, tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, Chu Mu tidak bisa terlalu peduli lagi. Bagaimanapun, hanya kecepatan dan kekuatan Mo Xie yang mungkin bisa menyelamatkan Ting Lan sebelum teknik tipe angin tingkat ke-10 jatuh. Mo Xie, hadapi peribadai. Malam, terbanglah, kata Chu Mu. Api kerajaan Mo Xie tertiup angin kencang. Tubuh peraknya dengan gesit muncul di depan peribadai dan cakar api kerajaan hantunya menebas tubuh peribadai tahap ke-10 dengan keras. 5 cakar api kerajaan masing-masing meninggalkan jejak pada peribadai, tetapi hanya meninggalkan bekas.
Pertahanan Peribadai tahap ke-10 sangat kuat. Mosie tahap ke-7 tahap ke-8 tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Mosie segera menyadari bahwa ia bukan tandingan Peribadai fase ke-10 ini, jadi ia segera mengubah taktik dan terus berlari mengelilingi Peribadai ini, mengganggunya dengan serangan. Cumu percaya pada kemampuan Mosie. Begitu dia menerbangkan Night Thunder Dream Beast ke langit, angin di langit sudah mencapai tingkat angin keruh. Kekuatan angin seperti itu dapat menyebabkan kulit seseorang terkoyak. Saat menoleh, Cumu menemukan bahwa tubuh Ting Lan yang seperti tangkai berkibar-kibar tertiup angin. Banyak luka berdarah telah terkoyak di sekujur tubuhnya. Ting Lan telah terkena angin keruh yang memusingkan milik Peribadai. Jika dia tidak jatuh dari angin, dia tidak akan bisa sadar kembali dengan mudah. Mengelola malam, kata Cumu kepada Night Thunder Dream Beast. Night Thunder Dream Beast mengeluarkan teriakan panjang dan seketika daerah di dekatnya diselimuti kegelapan total. Malam yang gelap menyebabkan Night Thunder Dream Beast menjadi lebih kuat. Ketika Night Thunder Dream Beast mengeluarkan Night Dance, ia melangkah maju dengan anggun dan langsung melewati Dissing Turbid Wind yang terus-menerus. Night Thunder Dream Beast terbang keluar dari angin keruh dan Cumu dengan cekatan menangkap tangan Ting Lan, menariknya erat-erat ke dalam genggamannya. Malam, turunlah. Setelah menangkap Ting Lan, Cumu tidak berani tinggal di udara lebih lama lagi, karena dia jelas bisa merasakan pendahulu teknik tingkat ke-10 menjadi semakin kuat. Terbang keluar dari angin keruh yang memusingkan, Cumu segera mengeluarkan obat untuk diberikan kepada Ting Lan yang pingsan dan mulai menepuk-nepuk wajahnya untuk membangunkannya. Meninggalkan angin keruh yang memusingkan, Ting Lan sudah hampir bangun. Ketika dia membuka mata indahnya, dia melihat Cumu hendak menamparkan wajahnya dan secara naluriah menyusut lebih jauh ke dalam pelukan Cumu. Cepat cabut semua hewan peliharaan jiwamu. Cumu melihat Ting Lan terbangun dan segera berkata. Ting Lan kini sudah bangun. Sambil menunduk, ia menyadari bahwa, tanpa perintahnya, keempat hewan peliharaan jiwanya berada dalam situasi yang lebih buruk. Ia tidak berani ragu lagi dan segera merapal mantra untuk menarik kembali semua hewan peliharaan jiwanya. Cumu juga memanfaatkan waktu ini untuk menarik kembali Mosie. Namun, saat hewan peliharaan jiwa ditarik kembali, keempat Peribadai dan roh angin pengikat sepenuhnya mengunci Cumu dan binatang mimpi guntur malam. 4 Peribadai fase ke-10 dan roh angin pengikat tahap tinggi fase 8, bagaimana mungkin Cumu bisa menjadi tandingan mereka? Malam, pergi dari sini. Efek Managing Night milik Night Thunder Dream Beast masih bertahan. Begitu jatuh ke tanah, kecepatannya meningkat dengan cepat. Dark Night Chasing the Moon menyebabkan kecepatannya meningkat dengan cepat. Ting Lan bukanlah tipe orang yang benar-benar tak berdaya karena rasa takut, maka dia segera mengeluarkan Turbid Wind ke arah Night Thunder Dream Beast. Night Thunder Dream Beast harus berhadapan dengan hambatan angin saat berlari. Dengan angin keruh Ting Lan, kecepatan Night Thunder Dream Beast tiba-tiba meningkat. Tidak hanya tidak terpengaruh oleh hambatan angin lagi, ia menjadi semacam kekuatan yang mendorong Night Thunder Dream Beast untuk melaju lebih cepat. Huhuhuhuhu. Angin kencang bertiup kencang. Cumu sudah bisa merasakan teknik tipe angin tingkat ke-10 akan segera hancur. Akhirnya, teknik tipe angin peringkat ke-10 masih muncul. Lubang angin, termasuk sekelilingnya, menghasilkan banyak aliran udara spiral. Aliran udara ini hampir tampak setiap 10 meter. Dari jauh, seluruh wilayah tampak seperti dihuni oleh pilar angin yang tak terhitung jumlahnya. Cumu tahu bahwa begitu dia menyentuh pusaran udara ini, binatang Night Thunder Dream pasti akan terlempar ke langit. Melepaskan ingatan jiwanya, Cumu mulai merasakan distribusi aliran udara dan memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk menjalankan jalur yang paling optimal. Kecepatan Night Thunder Dream Beast sudah mencapai puncaknya. Dalam 1 detik, ia sudah bisa melaju sejauh 100 meter namun dalam jarak 100 meter ini, Night Thunder Dream Beast harus bergerak setidaknya 10 kali. Penghindaran yang sangat halus itu bahkan membuat Ting Lan terkejut. Pilar-pilar angin itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Radius pengaruh pilar-pilar angin ini semuanya menyimak channel novel Donghua, dan meningkat dengan cepat, menyebabkan ruang gerak Night Thunder Dream Beast menjadi semakin mengecil. Awalnya, pilar-pilar angin itu berjarak 10 meter di antara mereka semua. Sekarang, hanya ada 5 meter di antara mereka. Pada saat ini,
bergerak dengan kecepatannya saat ini menjadi semakin sulit bagi Night Thunder Dream Beast. Cepat, kita harus pergi sebelum pilar angin benar-benar tertutup. Chumu berkata dengan sangat serius pada Night Thunder Dream Beast. Ting Lan tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dia hanya bisa menggigit bibirnya dan menggunakan matanya yang jernih dan berair untuk menatap Chumu yang sedang fokus dengan sedikit ketakutan. Dia tahu bahwa jika pria itu pergi, dia pasti bisa keluar dari jangkauan teknik tingkat ke-10 ini. Untuk menyelamatkannya, dia sendiri jatuh ke dalam bahaya. Dia merasa tidak enak di dalam hatinya, tetapi tidak bisa berbuat banyak selain berdoa agar semuanya berjalan dengan baik. Pilar-pilar itu semakin membesar. Akhirnya, ruang gerak Night Thunder Dream Beast berkurang hingga 1 meter pada saat ini. Night Thunder Dream Beast hampir tidak dapat berlari dengan kecepatan maksimal lagi. Malam, di depan sana. Akhirnya, Chumu melihat ujung dari seluruh teknik tipe angin tingkat ke-10, wilayah aman dengan hanya beberapa pilar angin. Huhuhuhu. Namun, semua pilar angin yang mengembang akhirnya terhubung, tanpa emosi menutup semua jalan keluar dari teknik tipe angin ini. Chumu tahu bahwa begitu ruang pilar angin ini ditutup, baik dirinya maupun Ting Lan akan hancur total, jadi dia tidak berani menyelamatkan apapun lagi. Dalam waktu yang sangat singkat, Chumu menarik kembali Night Thunder Dream Beast. Sambil melingkarkan tangannya erat-erat di pinggang Ting Lan, tubuhnya mulai terbakar dengan api iblis putih. Hah! Seketika semua pilar angin tertutup, api iblis jiwa putih dengan cepat membakar Chumu dan Ting Lan menjadi abu. Bab 377. Serangan setan mental, perjuangan kekuatan kehendak. Huhuhu. Di ujung tipe angin tingkat ke-10, api iblis berwarna putih perlahan menyala, dan api iblis yang terkena dampak angin itu tampak bengkok. Seolah-olah akan padam oleh angin kencang. Di dalam api iblis, tubuh Chumu dan Ting Lan berangsur-angsur muncul. Chumu terengah-engah. Baru saja, kekuatan tipe angin tingkat 10 telah mengalir deras ke tenggorokannya dan hampir mencekiknya. Untungnya, tubuhnya lebih kuat dari orang normal, jika tidak, ketika dia baru saja sepenuhnya disegel di pilar angin tadi. Dia tidak akan dapat menggunakan Displacement Spectre dan telah sepenuhnya ditelan. Ting Lan memejamkan matanya rapat-rapat. Ketika teknik angin tingkat ke-10 telah sepenuhnya menutup matanya, dia merasakan ancaman kematian yang nyata. Saat ini, pikirannya kosong, dan dia memegang lengan Chumu hanya karena naluri, menunggu tubuhnya terkoyak oleh angin kencang. Buka matamu, kita aman, kata Chumu sambil menatap Ting Lan yang gemetar ketakutan. Mendengar suara Chumu, Ting Lan akhirnya perlahan membuka matanya. Tanpa diduga, di sudut matanya ada sedikit air. Mendekatnya kematian adalah ketakutan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ting Lan bukanlah Chumu, dan tidak dapat tetap tenang dan kalem saat menghadapi kematian. Ketika dia membuka matanya, matanya dipenuhi air mata. Dia terengah-engah dan tidak jauh berbeda dari gadis normal yang ketakutan. Akhirnya, pandangan Ting Lan yang kabur memungkinkan dia untuk mengetahui bahwa mereka tidak tersapu ke dalam teknik tipe angin tingkat ke-10 dan jantungnya yang berdebar terus-menerus perlahan mulai. Tenang. Kita baik-baik saja. Bagaimana kau melakukannya? Ting Lan mengangkat wajahnya yang puas saat matanya yang penuh air mata menatap Chumu. Chumu teringat bahwa ketika pilar angin telah sepenuhnya tertutup, mereka masih dalam teknik tersebut. Tepat ketika dia mengira dia pasti sudah mati dan menutup matanya. Kemampuan yang tampaknya dapat berteleportasi secara instan ini secara tak terduga membawanya menjauh dari pilar angin peringkat ke-10 ini yang membuatnya merasa putus asa. Selain kebahagiaan karena selamat dari malapetaka di dalam hatinya, dia juga tercengang oleh kemampuan misterius pria ini. Jangan bicarakan ini, Li Hen seharusnya bisa melarikan diri. Ayo tinggalkan tempat ini. Chumu tentu saja tidak akan menjelaskan teknik White Nightmare, Displacement Spectre, dan mengganti topik pembicaraan. Pikiran Ting Lan agak kacau saat ini, jadi dia tidak melanjutkan bertanya setelah Chumu mengganti topik pembicaraan dan dia agak melonggarkan cengkeramannya pada lengan Chumu. Teknik tipe angin tingkat ke-10 tidak terlalu jauh di belakang mereka dan tidak ada yang bisa memastikan apakah teknik ini akan menyebar keluar. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menjauh dari tempat ini. Segera, Chumu melantunkan mantra dan memanggil Night Thunder Dream Beast.
Hati-hati. Tiba-tiba, Tinglan berteriak pelan. Matanya menatap dengan takut ke arah roh angin pengikat tingkat tinggi tahap ke-8 yang mengejar mereka dari dalam teknik tipe angin tingkat ke-10. Saat Tinglan berteriak, Cumu langsung menyadari sebuah teknik tipe angin yang kuat menyapu punggungnya. Dari semua teknik Cumu, tidak ada satupun yang merupakan teknik pertahanan tipe angin. Selain itu, terus melantunkan mantra untuk memanggil Night Thunder Dream Beast akan sia-sia. Dia hanya bisa menghentikan mantranya dan memanggil Ghost King untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, waktu sebanyak ini tidak cukup bagi Cumu untuk membaca mantra pemanggilan lagi. Sebuah teknik tingkat 9 yang sangat kuat akan segera menghancurkan tubuhnya. Tinglan menyadari bahwa Cumu tidak akan mampu bertahan tepat waktu, dan buru-buru menutup matanya sambil cepat-cepat melantunkan mantra teknik jiwa. Angin hitam keruh mulai berputar di bawah kaki Cumu dan Tinglan. Kecepatan putarannya semakin cepat sebelum akhirnya berubah menjadi perisai angin keruh yang melingkari mereka dan melindungi mereka di tengah. Teknikku tidak dapat sepenuhnya menahan teknik tipe angin tingkat 9. Pegang aku erat-erat. Baju zirah jiwa tingkat 8-ku dapat melindungimu. Tinglan saat ini tidak dapat menghadapi perbedaan pria dan wanita karena membebaskan diri dari kesulitan ini adalah yang paling penting. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk berpegangan pada Cumu. Pelindung jiwa tingkat 8. Cumu tercengang dan tidak menyangka Tinglan memiliki pelindung jiwa tingkat 8 yang sangat mewah ini. Tidak heran dia hanya bisa menderita luka ringan dari serangan peri badai tahap ke-10 tanpa pertahanan apapun. Jika baju zirah jiwa tingkat 8 itu digunakan untuk melindungi dua orang, baju zirah itu tidak akan mampu menutupi mereka sepenuhnya. Ketika Cumu memegang erat Tinglan, baju zirah jiwa tingkat 8 itu hanya melindungi kepala dan lehernya. Huhuhuhuhu. Suara angin menderu kencang di telinganya dan Cumu bisa merasakan tangan angin yang tak terhitung jumlahnya mendorongnya ke atas sambil juga mencabik-cabik tubuhnya. Rasa sakit ini seolah-olah daging dan kulitnya terkoyak. Akhirnya, Cumu dan Tinglan tidak dapat bertahan di tanah, dan terlempar dengan keras ke udara oleh teknik tipe angin tingkat ke-9. Teknik tipe angin tingkat 9 itu mengerikan dan di udara, Cumu tidak dapat menahan Tinglan. Beberapa saat kemudian, mereka berpisah dan keduanya terombang-ambing oleh angin liar tingkat 9 seperti rumput liar dan tersapu ke wilayah yang tidak diketahui. Dibandingkan dengan seluruh zona angin yang tak terbatas, tubuh manusia terlalu kecil. Teknik tipe angin tingkat 9 melemparkan mereka 100 meter ke udara sebelum mereka mulai mengalir bersama angin. Situasi Tinglan baik-baik saja dengan perlindungan baju zirah jiwa tingkat 8. Namun, Cumu mengenakan baju zirah jiwa tingkat 6, dan pertahanannya sama sekali tidak berarti dalam teknik tipe angin tingkat 9. Jika tubuh Cumu tidak berubah secara tidak kentara oleh setengah iblis, saat ia terpisah dengan Tinglan, Cumu akan tercabik-cabik oleh teknik tipe angin. Teknik tipe angin yang kuat membawa efek pusing tertentu dan dalam angin kencang yang dahsyat, Cumu akhirnya kehilangan kesadaran. Dia masih tidak sadarkan diri bahkan ketika dia jatuh dari aliran udara yang mengalir dan jatuh ke tanah. Huhuhuhuhu. Angin dingin dan menusuk masih bersiul di dekat telinga Cumu. Beberapa bekas luka robek muncul di tubuhnya dan dia tampak sangat menyedihkan. Angin hitam bersiul dan sabit angin menghancurkan daratan. Sendirian di seluruh zona angin yang tak terbatas itu adalah sosok yang tergeletak di tanah yang sangat kering. Sosok itu tidak bergerak dan tampaknya tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Namun, pada tubuh yang tidak sadarkan diri ini, api iblis berwarna putih yang jahat dan aneh perlahan mulai membakar tubuhnya. Api iblis ini bersifat soliter dan istimewa. Api ini tidak terpengaruh oleh kekuatan angin dan tetap menyala di tubuh, membuatnya tampak sangat aneh. Ling, ling, ho, ho. Tiba-tiba, teriakan beberapa hewan peliharaan jiwa terdengar di ruang hewan peliharaan jiwa Cumu. Semua hewan peliharaan jiwa Cumu merasa cemas saat ini, karena jiwa Cumu yang tidak sadarkan diri secara tidak mandiri berubah menjadi setengah iblis. Dengan kata lain, setengah iblis itu mulai mengendalikan tubuh dan jiwanya sedikit demi sedikit. Setelah pertempuran di kota Li,
Jiwa Cumu seolah-olah telah menyimak channel novel Donghua dan mencapai batas suhu tinggi dan lebih dari itu tanpa menggunakan benda roh berjenis es akan membuat suhu jiwanya begitu tinggi. Cumu lebih suka mati daripada hidup. Pada akhirnya, ia akan berubah menjadi setengah iblis lagi di tengah rasa sakit ini karena kesadarannya sepenuhnya dikendalikan oleh setengah iblis. Di padang gurun Ancient Wasteland, Cumu sudah lama tidak menggunakan benda-benda roh berjenis es untuk menekan api iblis di tubuhnya. Sekarang dalam keadaan setengah koma, itu pada dasarnya telah memberikan kesempatan sempurna bagi iblis di tubuhnya untuk mencuri jiwanya. Api iblis membuat Cumu merasakan sakit dan teriakan tajam dari hewan peliharaan jiwanya memungkinkan dia untuk sedikit terbangun. Akhirnya, di tengah-tengah perjuangan, Cumu masih berhasil membuka matanya. Dia duduk, kelelahan di tanah dan mengulurkan tangannya sementara matanya yang kosong menatap api iblis putih yang menyala di telapak tangannya yang tidak berada di bawah kendalinya. Cumu tidak tahu bahwa kedua matanya kini terbakar oleh api iblis putih, tetapi saat kesadarannya terbangun. Api iblis jiwa yang membakar dengan suhu tinggi itu membuat Cumu merasakan sakit yang membakar tajam. Kau ingin mencuri jiwaku lagi? Cumu tidak menyadari bahwa transformasi iblis akan terjadi begitu cepat, dan tubuhnya yang lemah dapat dengan jelas merasakan ingatan iblis menyerang jiwanya. Menempati pikirannya dan mengendalikan tubuhnya. Api iblis berwarna putih itu tidak terbakar di bawah kendali Cumu dan sekuat apapun kekuatan angin di sekitarnya, itu sama sekali tidak mampu memengaruhi api iblis aneh itu. Tubuh iblis api putih yang sombong dan angkuh itu duduk diam di wilayah angin kencang yang luas. Ia begitu bingung sehingga arahnya bahkan tidak lurus dan seolah-olah ia duduk di ujung dunia. Beng, ben, beng. Suara benturan terdengar di ruang hewan peliharaan jiwa Cumu. Dia tahu itu adalah suara Mosie yang menyerang ruang hewan peliharaan jiwa. Setiap ruang hewan peliharaan jiwa bersifat independen, dan yang bertanggung jawab untuk melahap jiwa adalah mimpi buruk putih fase ke-8. Mosie menyerang dengan sekuat tenaga ke ruang hewan peliharaan jiwa Cumu dalam upaya untuk mematahkan batasan spasial dan menghentikan rencana ambisius mimpi buruk putih. Hanya saja, kecuali kekuatan Mosie jauh melampaui Cumu dan mencapai level yang memungkinkannya untuk membelot, Mosie tidak akan mampu menghancurkan batas ruang hewan peliharaan jiwa Cumu. Dengan demikian, dia tidak akan bisa menghentikan tindakan White Nightmare. Mosie, jangan sia-siakan kekuatanmu. Aku akan baik-baik saja. Cumu tahu bahwa Mosie berusaha menyelamatkannya, tetapi tidak ada gunanya melakukan itu. Jika dia ingin mengalahkan mimpi buruk itu, Cumu harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Mosie mengeluarkan rengekan samar dan dengan patuh berbaring di ruang hewan peliharaan jiwa. Dia tidak membuat gerakan apapun lagi. Cumu menarik napas dalam-dalam dan membiarkan mimpi buruk putih melahap jiwanya saat ia mempersiapkan jiwa dan keadaan hatinya di tengah siksaan. Selama bertahun-tahun hingga sekarang, Cumu telah berjuang mati-matian melawan mimpi buruk putih. Selama bermalam-malam yang tak terhitung jumlahnya, Cumu akan terkurung dalam penderitaan di dalam api iblis yang membara, jadi mengapa ia peduli dengan pencurian jiwa kali ini? Dia ingin meraih kejayaan tertinggi di kelas 2. Dia ingin mengambil kembali kehormatannya dari wanita muda pembelot itu. Dia ingin menjadi seorang ahli sejati yang berdiri di hadapan orang tua itu. Dia ingin melangkah ke singgasana yang terletak di puncak wilayah hewan peliharaan jiwa. Bagaimana mungkin mimpi buruk putih yang licik ini menghentikan langkah Cumu yang teguh? Api iblis itu hampir membakar matanya hingga kosong, tetapi kedua mata kosong itu masih selalu mampu mengalirkan cahaya hasil yang tak tertandingi. Cahaya itu gigih dan pantang menyerah, dan tidak akan pernah terkalahkan. Suhu api iblis terus meningkat, tetapi tekad Cumu semakin kuat. Api iblis tampaknya berubah menjadi api penempa yang secara tak terduga perlahan-lahan memperkuat jiwanya. Peningkatan jiwa berarti ingatan jiwanya meningkat, Cumu hampir mencapai Master Roh Ingatan kelima. Bab 378, secara tidak sengaja menangkap roh angin pengikat yang dewasa. Setelah pertempuran di kota Li, Cumu telah dibaptis oleh darah suci mata air giok dan kekuatannya telah melangkah menuju tingkat keempat dari guru roh pengingat. Ketika dia pergi dari kota Dun ke kota Tianxia, dia telah mencapai tingkat keempat dari guru roh pengingat. Namun,
Efek darah suci mata air giok tidak sepenuhnya berakhir di sana dan mendorong Chumu menuju Master Roh Ingatan kelima. Dengan ancaman mimpi buruk putih saat ini, dia akhirnya memasuki level Master Roh Ingatan kelima. Peningkatan ingatan jiwa berarti jiwanya semakin kuat dan saat jiwanya semakin kuat, kesadarannya sendiri akan menang. Secara bertahap, jiwa White Knight Mare ditekan oleh Chumu. Seiring dengan meningkatnya ingatan jiwa Chumu, rasa sakit jiwa yang membara perlahan-lahan menjadi lebih lemah. Ini sebenarnya bukan karena suhu jiwanya telah menurun, tetapi karena kemampuan jiwanya untuk bertahan telah tumbuh lebih kuat. Api iblis di tubuhnya yang tidak berada di bawah kendalinya pun tunduk dan kesadaran Chumu berangsur-angsur pulih. Wajahnya yang putih pucat kini memiliki sedikit darah merah di dalamnya. Sambil terengah-engah, Chumu menyeka keringat di dahinya dan tersenyum. Peningkatan ingatan jiwanya ke tingkat tertentu berarti bahwa ia dapat meningkatkan kemampuan hewan peliharaan jiwanya untuk bertahan secara mental. Ini berarti bahwa teknik iblis Night Thunder Dream Beast akan diperkuat secara signifikan. Ini adalah peningkatan lain untuk kekuatan Chumu. Seorang guru roh tingkat kelima. Dilihat dari tingkat ingatan jiwa murni, Chumu mungkin lebih kuat daripada para ahli tingkat kedua karena sebagian besar dari mereka berada di tingkat guru roh. Tidak, tidak. Rencana jahat White Knight Mare berhasil diredam oleh Chumu sekali lagi. Mimpi buruk yang keji ini tampaknya merasakan keagungan Chumu yang mengesankan dan hanya bisa berlutut dengan patuh di ruang hewan peliharaan jiwa. Mimpi buruk itu tidak berani bergerak lagi. Tidak ada yang perlu disalahkan. Memakan jiwa orang lain adalah nalurimu. Chumu menenangkan bahaya dari si setengah iblis dan merasakan perubahan suasana hati White Knight Mare. Dia tidak memiliki kebencian terhadap White Knight Mare dan malah menenangkannya dengan nada netral. Tidak. White Knight Mare berteriak pelan, dan tetap tinggal di sana dengan patuh. White Knight Mare memang takut pada Chumu, terutama setelah kekuatannya bertambah kuat. Ia sangat takut bahwa Chumu akan muak dengan rencananya yang liar suatu hari dan mengusirnya. Apa yang tidak diduga oleh mimpi buruk yang menjijikkan ini adalah bahwa Chumu bahkan tidak menyerangnya dengan kejam. Sebaliknya ia menenangkan rasa bersalah dan dosanya yang berasal dari nalurinya. Hal ini membuat mimpi buruk putih merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya yang perlahan-lahan menjadi dewasa. Chumu tidak pernah mendiskriminasi hewan peliharaan jiwa manapun sebelumnya, termasuk White Knight Mare yang sangat licik ini. Menurutnya, melahap White Knight Mare adalah naluri yang tidak dapat dikendalikannya. Menyalahkan dan menghukum White Knight Mare tidak ada artinya. Terlebih lagi, jika bukan karena ancaman terus-menerus dari White Knight Mare, kekuatan Chumu tidak akan meningkat begitu cepat. Oleh karena itu, Chumu tidak akan pernah memperlakukan White Knight Mare seperti dia memperlakukan musuh dan selalu menganggap White Knight Mare sebagai hewan peliharaan jiwanya. Peningkatan ingatan jiwa menyebabkan pikirannya pulih ke keadaan yang cukup penuh. Setelah menyadari bahwa dia berada di kedalaman tempat yang tidak memiliki jalan untuk diikuti, alis Chumu berkerut. Melihat sejauh yang ia bisa ke empat arah, selain angin yang kacau, tidak ada yang lain. Untuk sesaat, Chumu tidak tahu kemana harus berjalan. Kapan aku menjadi orang baik? Chumu memeriksa luka-luka di tubuhnya dan tertawa getir saat berbicara. Jika dia tidak menyelamatkan Ting Lan, dia tidak akan terjebak dalam bahaya. Chumu perlahan-lahan menyadari bahwa karakternya tampaknya telah berubah. Malam, Chumu melantunkan mantra dan memanggil Night Thunder Dream Beast di depannya. Melompat ke punggungnya, Chumu mengarahkan kepalanya ke arah tertentu dan menggunakan gerakan itu untuk merasakan fluktuasi kekuatan angin. Saat ini Chumu tidak memiliki arah, namun dia tahu bahwa dengan menuju ke arah di mana anginnya lebih lemah, dia pasti berjalan menuju zona tanpa angin. Chumu tidak berjalan terlalu lama ketika ia segera menemukan seorang wanita yang penuh luka-luka meringkuk di tanah. Wanita ini jelas telah pingsan selama beberapa waktu. Pakaiannya compang camping dan noda darah muncul di beberapa titik kulit putihnya, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Ting Lan, Chumu menyuruh Night Thunder Dream Beast berjalan ke arah wanita yang tak sadarkan diri itu lalu memeluknya sambil memberinya obat penyembuh tingkat 8. Luka Ting Lan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tetapi pasti akan sulit untuk membangunkannya. Bagaimanapun, efek memusingkan dari teknik tipe angin tingkat 9 sangat kuat, dan kekuatan memusingkan itu tidak ada hubungannya dengan pertahanan.
Cumu melihat bahwa dia tidak dapat membangunkan Ting Lan dan hanya dapat membawanya ke Night Thunder Dream Beast. Dia membawanya saat dia menuju ke arah di mana zona angin semakin melemah. Setelah berjalan beberapa lama, Cumu menemukan bahwa tempat ini tidak jauh dari area lubang angin sebelumnya. Selain itu, ketika dia melihat ke belakang, dia bahkan dapat melihat lubang angin yang sangat besar. Ini jelas merupakan efek yang diciptakan oleh teknik tipe angin tingkat ke-10 dari sebelumnya. Tingkat ke-10. Ini kekuatan sejati. Melihat lubang angin yang tidak bisa dilihat ujungnya, hati Cumu berdebar kencang. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa mencapai alam ini, lagi pula, hewan peliharaan jiwanya saat ini bahkan tidak memiliki teknik yang bisa menghasilkan kekuatan tingkat ke-9. Perbedaan antara tingkat ke-9 dan tingkat ke-10 lebih jauh lagi merupakan jurang yang sangat besar yang membutuhkan peningkatan beberapa level sebelum akhirnya mencapainya. Tempat ini masih sangat dekat dengan hewan peliharaan jiwa tipe angin yang sangat kuat sehingga Cumu tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Segera, dia mempercepat kecepatan Night Thunder Dream Beast dan dengan cepat meninggalkan zona angin yang mengerikan ini. Kin. Tiba-tiba, suara lemah terdengar di telinga Cumu. Cumu teringat teriakan ini, itu adalah suara roh angin pengikat, hanya saja, suara ini tidak terdengar sejelas sebelumnya. Sebaliknya, suara itu seperti sedang sekarat. Cumu segera menyadari sesuatu. Dia menggertakkan giginya dan memanfaatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa tipe angin yang tampaknya tidak berhasil menangkap anak roh angin pengikat itu. Benar saja, saat dia bergerak ke kiri, makhluk mungil dan halus muncul di depan mata Cumu. Makhluk itu memiliki mata yang jernih dan bening dan di bawah tubuhnya ada aliran udara yang istimewa. Roh angin pengikat itu tampak persis seperti peri kecil yang dibesarkan secara alami. Saat diam, makhluk itu memberi orang perasaan kasihan dan tidak berbahaya. Terlebih lagi, di samping anak ini, roh angin pengikat juga merupakan roh angin pengikat yang lebih dewasa. Ini jelas merupakan roh angin pengikat tingkat tinggi tahap ke-8 yang telah menyerang Cumu sebelumnya. Saat ini, tubuh roh angin pengikat ini dipenuhi luka-luka, karena telah mengalami pukulan hebat dari teknik tipe angin yang kuat. Ia sekarat bersama roh angin pengikat anak-anak dan tidak memiliki kekuatan bertarung apapun. Roh angin pengikat juga terluka. Ini berarti bahwa hewan peliharaan jiwa yang menciptakan teknik tipe angin peringkat ke-10 adalah spesies yang berbeda dari roh angin pengikat ini. Cumu menatap roh angin pengikat di depannya dan mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Tampaknya setelah lolos dari malapetaka, pasti ada keberuntungan. Ketika Cumu sebelumnya melihat channel novel Donghua dan roh angin pengikat bertarung melawan binatang Linyin, dia telah mengembangkan minat yang besar pada hewan peliharaan jiwa ini. Saat ini, keberuntungannya sangat baik karena dia telah bertemu dengan roh angin pengikat anak yang tidak berdaya ini. Karena itu, emosi melonjak dalam hatinya. Cumu buru-buru meraih tangan Ting Lan dan mengambil satu-satunya cincin penangkap jiwa dari tangannya. Dia melompat di depan anak roh angin pengikat tanpa kekuatan bertarung dan perlahan-lahan melantunkan mantra penangkap jiwa. Cumu saat ini telah mencapai master roh ingatan kelima dan kemampuan menangkap jiwanya telah menjadi lebih kuat. Anak yang terluka ini, roh angin pengikat, tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari ikatan jiwa Cumu yang kuat. Ji. Ketika dia melantunkan mantra, teriakan hewan peliharaan jiwa terdengar sekali lagi di telinganya. Peri badai. Bahkan tanpa perlu berbalik, Cumu tahu bahwa beberapa ratus meter jauhnya, keempat peri badai tengah menyerbu dengan cepat ke arah tempat ini. Peri badai fase ke-10 menunjukkan tanda-tanda terluka, tetapi para penjaga ini terbang ke sini dengan berani tanpa memikirkan keselamatan pribadi. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan manusia ini mengambil anak peri angin pengikat yang mereka lindungi. Cumu tahu bahwa bahkan jika peri badai tahap ke-10 terluka, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Dengan segera, ia mempercepat mantra penangkapan jiwa. King berjuang di samping anak roh angin pengikat yang sudah dewasa mengeluarkan serangkaian teriakan tajam dan marah. Kecerdasan roh angin pengikat tahap ke-8 dan ke-9 ini sangat matang dan ia tahu bahwa saat manusia ini menyelesaikan mantra, anak roh angin pengikat pasti akan ditangkap. Oleh karena itu,
ia mulai bergerak tanpa henti ke arah anak roh angin pengikat dalam upaya untuk menghentikan tindakan manusia itu. Meskipun peri angin pengikat tahap ke-8 dan ke-9 telah terluka dan ingin menangkapnya dengan mudah, peluang untuk menandatangani perjanjian jiwa dengannya sangat rendah. Karena tidak ada banyak artinya untuk mengambilnya, yang benar-benar berharga adalah roh angin pengikat anak itu. Sasaran penangkapan jiwa Cumu kebetulan adalah roh angin pengikat anak ini. Ketika peri badai mendekati 300 meter darinya, Cumu akhirnya menyelesaikan mantra penangkapan jiwa. Cahaya penangkapan jiwa berkedip-kedip di antara kedua tangannya dan berubah menjadi lingkaran cahaya seperti bintang yang jatuh pada anak roh angin pengikat. Melihat kemunculan lingkaran cahaya penangkap jiwa, hati Cumu menjadi sedikit gembira karena hanya dalam hitungan detik, roh angin pengikat ini akan menjadi miliknya. Di bawah selubung lingkaran penangkap jiwa, anak roh angin pengikat tidak punya tempat untuk menghindar. Namun, tepat saat Cumu mengira lingkaran cahaya penangkap jiwa akan menyelimuti tubuhnya, roh angin pengikat dewasa yang ada di dekatnya tiba-tiba terbang di depan roh angin pengikat anak itu. Sambil mengeluarkan teriakan keras, ia tiba-tiba menggunakan teknik yang belum pernah dilihat Cumu sebelumnya dan secara paksa memindahkan lingkaran cahaya penangkap jiwa ke tubuhnya. Transfer teknik. Cumu tercengang, sama sekali tidak menyangka roh angin pengikat ini memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga dapat memindahkan teknik yang awalnya digunakan pada tubuh hewan peliharaan jiwa lain ke tubuhnya sendiri. Lingkaran penangkap jiwa jatuh pada tubuh roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8. Roh angin pengikat awalnya dapat mengandalkan kecerdasannya untuk bertahan melawan teknik penangkap jiwa manusia ini. Tetapi tidak pernah menyangka kekuatan mental manusia ini jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Setelah berjuang berkali-kali, roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8 ini pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari cincin penangkap jiwa Cumu. Dan secara paksa dikumpulkan ke dalam ruang penangkap jiwa. Bab 379, Remaja Eksentrik, Cumu. Teriakan marah peri badai terdengar di belakang punggung Cumu. Cumu dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik tipe angin peri badai sedang menuju ke sana. Tidak ada waktu tersisa bagi Cumu untuk merapal mantra penangkap jiwa. Jadi dia hanya memberitahu binatang mimpi petir malam untuk menggigit roh angin pengikat muda dan membawanya ke tempat-tempat yang anginnya lebih lemah. Di dalam sabuk angin yang kacau, seekor bulu putih melesat dengan lincah, melayang dari satu ujung wilayah keruh menuju sabuk tak berangin. Dalam proses berlari ini, Cumu terus-menerus dapat merasakan kejaran para peri badai. Hewan peliharaan jiwa tipe angin berbeda dari hewan peliharaan jiwa tipe elemen lainnya karena mereka dapat mengendarai angin untuk meningkatkan kecepatan mereka sendiri. Jadi kecepatan sebagian besar hewan peliharaan jiwa tipe angin menguntungkan. Seperti roh angin pengikat tahap 8 tingkat tinggi sudah dapat memiliki kecepatan yang sama dengan binatang mimpi guntur malam. Atau Cumu tidak akan diserang oleh roh angin pengikat tahap 8 tingkat tinggi saat ia melarikan diri dari teknik tipe angin tingkat ke-10. Akhirnya, sabuk angin semakin melemah dan Cumu tahu ia telah mendekati sabuk tanpa angin. Memang, Knight berlari sedikit lebih jauh dan jalan Cumu tiba-tiba terbuka ke tanah lapang yang luas. Rumput hijau menutupi tanah, saat sinar matahari yang terang bersinar bersama udara segar. Cumu selalu memiliki kepekaan arah yang baik. Melihat sekeliling untuk memastikan posisinya, dia berlari lurus menuju lokasi gerbang wilayah suci. Tidak lama setelah Cumu meninggalkan sabuk angin, keempat peri badai mengejarnya. Namun, setelah kehilangan efek sabuk angin, kecepatan mereka jauh lebih lambat. Pada jarak ini, peri badai tidak lagi bisa menjadi ancaman bagi Cumu. Malam berlalu melalui sabuk tanpa angin dan perlahan, pintu wilayah suci yang megah dan mengesankan muncul dalam penglihatan Cumu. Malam, apakah kau melihat pintu batu itu? Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Cumu menunjuk ke pintu batu besar yang muncul di tepi tanah dan berkata, "Hui!" Night Thunder Dream Beast mengeluarkan suara, dan sekali lagi mempercepat sedikit. Tubuhnya yang hitam benar-benar menghilang di bawah sinar matahari, dengan hanya bulu ekornya yang putih yang menunjukkan bahwa ia berlari melintasi tanah berlumpur ini. Akhirnya, mereka sampai di gerbang wilayah suci. Cumu menggunakan ingatannya untuk menembus pintu batu besar,
dan memberitahu para penjaga suci untuk membuka gerbang dan membiarkannya kembali ke istana angin terikat. Cahaya suci berwarna perak jatuh melalui celah pintu dan menyinari Cumu. Pintu batu besar itu perlahan terbuka, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan yang membuat mata Cumu menjadi buta sesaat. Cumu telah diserang oleh teknik tipe angin tingkat 9 sebelumnya, jadi tubuhnya lemah. Dia juga harus mengalami pergulatan jiwa dengan mimpi buruk. Jika dia bukan ahli jiwa ingatan kelima, tubuhnya pasti akan sangat lelah dan kelelahan. Ia juga hanya mengandalkan kemauan keras untuk mencapainya. Begitu dia akhirnya berada di suatu tempat yang aman, Cumu akhirnya bisa perlahan-lahan mengendurkan sarafnya yang terluka parah. Relaksasi ini juga menyebabkan rasa lelah yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Cumu. Melihat dua pengawal suci berbaju perak keluar, Cumu memejamkan mata dan membiarkan rasa kantuk menyelimutinya. Malam tahu bahwa para pengawal suci tidak akan menyakiti Cumu, jadi ketika Cumu tertidur, Malam mendengarkan arahan dari para pengawal suci dan menggendong Cumu dan Tinglan keluar dari daerah angin terikat dan membawa mereka ke tempat penyembuhan. Tepat di sebelah istana suci angin terikat terdapat istana penyembuhan. Tak lama kemudian, guru-guru khusus istana jiwa datang untuk menyembuhkan Cumu dan Tinglan. Di dalam istana penyembuhan, bagaimana kabar kedua anak muda itu? Tanya pengawal suci setengah baya tadi. Pria parubaya ini berkulit gelap, berwajah cerah, dan memancarkan aura hikmat. Dia adalah pemimpin pengawal suci istana suci angin terikat. Berdasarkan tingkatan gelarnya, dia setara dengan penguasa istana, jadi bahkan Li Heng yang bergelar tingkat 9 harus memanggilnya tetua dengan hormat. Mereka seharusnya terkenal langsung teknik tipe angin tingkat 9. Situasi Tinglan tidak terlalu buruk, dengan pelindung jiwa tingkat 8 yang melindunginya, lukanya tidak mematikan. Dia hanya pingsan karena kekuatan teknik tipe angin tingkat 9 yang menakjubkan, menyebabkan kekuatan jiwanya habis. Dengan sedikit penyembuhan, dia seharusnya baik-baik saja, kata guru jiwa tua berjanggut putih itu. Apakah jiwanya terluka? Tanya pengawal suci. Tidak, dia mungkin telah menarik kembali semua hewan peliharaan jiwanya sebelum mereka diserang, kata guru jiwa tua itu. Baiklah, lalu, bagaimana keadaan anak itu? Pengawal suci menatap pemuda yang terbaring di tempat tidur di sampingnya yang ditutupi perban putih. Kekuatan tubuh anak muda ini jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Dia mungkin terkena teknik tipe angin tingkat 9 yang sama. Biasanya, tanpa mencapai master jiwa ingatan tinggi dan tanpa baju zirah jiwa tingkat 7, dia pasti akan mati begitu terkena serangan itu. Namun anak muda ini tetap hidup. Guru jiwa tua itu menatap Cumu dan berkata, dia menyelamatkan Tinglan dan pingsan saat mencapai pintu masuk wilayah suci. Kata pemimpin pengawal suci, itu tidak mungkin. Bahkan jika anak ini adalah seorang ahli jiwa dengan ingatan yang tinggi. Menahan serangan tipe angin tingkat 9 dengan hanya baju zirah jiwa tingkat 6 yang minim setidaknya akan membuatnya hampir mati. Bahkan koma selama sebulan pun bisa diharapkan. Bagaimana dia masih memiliki stamina dan ketabahan mental untuk membawa Tinglan keluar dari sabuk angin? Guru jiwa tua itu berkata dengan bingung. Aku sendiri yang melihatnya pingsan, kata pemimpin pengawal suci dengan serius. Guru jiwa tua itu menganga beberapa saat sebelum dia bernalar, anak ini kemungkinan besar memakan obat ajaib yang membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya. Ngomong-ngomong, seseorang yang mampu menyelamatkan orang lain setelah menerima serangan sekuat itu benar-benar suatu kelainan. Pada saat ini, wajah pemimpin pengawal suci itu tersenyum aneh dan berkata, tidak hanya itu, ketika dia berlari kembali. Dia memiliki roh angin pengikat tahap ke-8 tingkat tinggi di dalam cincin penangkap jiwanya, dan roh angin pengikat muda yang terluka di dalam mulut hewan peliharaan jiwanya. Dengan 4 peri badai tahap ke-10 mengejarnya. Guru jiwa tua itu langsung menatap dengan terkejut ke arah pemimpin itu, matanya yang kecil membesar. Dia sudah terluka seperti ini, dan dia masih tidak lupa menangkap roh angin yang mengikat. Apakah anak ini tidak menginginkan hidupnya? Guru jiwa tua itu terdiam. Binatang mimpi itu tidak terluka. Jelas, ia dipanggil setelah serangan itu. Cincin itu memiliki roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8, sementara roh angin pengikat muda itu tertahan di mulutnya.
Ia pasti telah secara tidak sengaja menangkap roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8 namun tidak lagi punya waktu untuk memasukkan roh angin pengikat yang lebih muda ke dalam ruang. Penangkapan jiwa. Guru jiwa tua dan pemimpin pengawal suci sama-sama orang pintar, jadi mereka tahu bahwa hanya setelah terluka, anak itu menangkap dua hewan peliharaan jiwa ini. Biasanya, setelah mengalami luka parah seperti itu, tidak ada yang akan mempertimbangkan masalah menangkap hewan peliharaan jiwa. Namun, remaja ini, setelah terluka parah, kembali dan menangkap dua roh angin yang mengikat melawan 4 peri badai fase ke-10. Tindakan seperti itu, meskipun membuat kedua tetua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, juga membuat mereka merasa hormat atas tindakan berani remaja ini. Pemimpin pengawal suci, Li Hen kembali sendiri, dan dia juga terluka parah. Seorang pengawal suci berlari ke istana penyembuhan dan memberitahu pemimpin pengawal suci. Kalau begitu cepat bawa dia kepadaku. Apa yang dialami ketiga orang itu? Bagaimana mereka bisa seperti ini? Untung saja tidak ada kecelakaan yang terjadi. Guru jiwa tua itu menghela napas panjang. Setelah beberapa saat, dua pengawal suci membawa Li Hen yang terluka ke istana penyembuhan. Li Hen tidak pingsan, tetapi seluruh tubuhnya tampak pucat, jelas telah mengalami pertarungan yang sangat sulit. Mereka kembali. Li Heng melangkah ke istana penyembuhan dan melihat Cumu dan Ting Lan terbaring di sana. Wajah pucatnya berseri-seri karena kegembiraan. Li Hen bertarung melawan hewan peliharaan jiwa berjenis angin yang kuat itu untuk waktu yang lama dan, setelah akhirnya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Dia kembali mencari di radius 10 km dari lubang angin namun tidak berhasil. Hewan peliharaan jiwa tipe angin kembali menemukan Li Hen. Sehingga Li Hen hanya bisa melarikan diri dengan lesu dan berencana untuk membiarkan para penjaga suci pergi menuju daerah suci angin terikat untuk menyelamatkannya. Apakah jiwa mereka terluka? Li Hen bertanya dengan sedikit khawatir. Bagi anggota generasi muda, pukulan paling mematikan adalah luka spiritual. Terutama saat pertempuran alam sudah dekat, jika salah satu hewan peliharaan jiwa mereka mati, kekuatan mereka akan sangat menurun. Li Hen memang khawatir. Tidak, jangan banyak bertanya, berbaringlah dan biarkan bunga batang suciku menyembuhkanmu. Kata guru jiwa tua itu. Setelah Li Hen merasa tenang, dia juga diam-diam bertanya-tanya bagaimana mereka bisa keluar. Kita harus tahu bahwa situasinya sangat berbahaya. Namun, Li Hen juga sangat lelah saat ini. Tidak lama setelah berbaring, dia tertidur. Dia akan bertanya tentang hal itu setelah sembuh. Zuonong, kekuatan Li Hen tidak buruk sama sekali, jadi bagaimana dia menjadi seperti ini, melindungi dua generasi muda di wilayah suci angin terikat? Tanya guru jiwa tua itu. Beberapa waktu lalu, dua anggota istana jiwa menghilang di wilayah suci angin terikat dan belum kembali. Sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa yang menyebabkan kekacauan di dalam wilayah suci angin terikat. Aku akan mengirim orang untuk memahami situasinya, kata pengawal suci Zuonong. Tunggu sampai Li Hen bangun dan tanyakan padanya. Sebelum itu, tutup saja wilayah suci dan cegah terlalu banyak orang terluka. Kata guru jiwa tua itu. Aku sudah memberikan perintah. Kata pengawal suci Zuonong. Ngomong-ngomong, orang tua mana yang mengajari pemuda ini? Kekuatannya tidak biasa. Sepertinya kehormatan ketiga istana jiwa kemungkinan besar akan menjadi milik kita tahun ini. Guru jiwa tua menyebut Cumu sebagai kelainan. Tetapi sebenarnya dia sangat senang dengan kekuatan Cumu, dan juga diam-diam bertanya-tanya bagaimana dia belum pernah mendengar tentang ahli generasi muda seperti ini. Dari mana datangnya remaja ini? Kau sembuhkan dia sementara aku mensubscribe channel Novel Donghua dan mengurus semua hal yang perlu diperhatikan. Begitu seseorang bangun, kirim seseorang untuk memberitahuku. Kata pemimpin garda rahasia Zuonong. Bab 380. Menara es tingkat lanjut, fase ke-8 Ning. Di dalam istana bagian dalam istana jiwa. Kepala istana Yu, orang yang menjual barang-barang jiwa spesies rubah di semua wilayah besar yang Anda suruh bawahan ini temukan telah ditemukan. Pemuda ini bernama Shen Yicheng, seorang penjual yang sangat strategis dan baik dari aliansi pedagang dan dia sendiri adalah ahli tingkat kedua. Shen Yicheng ini, melalui pemasaran aliansi pedagang,
membeli sejumlah besar barang-barang jiwa spesies rubah dan melemparkannya ke setiap wilayah besar untuk dijual. Begitu seseorang bersedia membelinya, dia akan sengaja menundanya. Fenomena seperti itu muncul di semua wilayah utama, tetapi karena perdagangan selalu tak terelakkan, tidak ada laporan yang dapat dibuat. Seorang anggota Istana Jiwa setengah berlutut di depan kepala Istana Yu dan berbicara secara naratif. "Apakah kamu sudah menemukan di mana orang ini berada?" tanya kepala Istana Yu. "Kami mencarinya. Kali ini dia memang muncul di dunia Zanli. Namun, apakah dia memasuki kota langit berwarna? Bawahan ini tidak dapat memastikannya. Orang ini sangat berhati-hati dalam gerakannya, dan semuanya tampak jujur dan benar. Bahkan acara item jiwa jenis rubah ini tidak memiliki kekurangan yang jelas," kata anggota Istana Jiwa. Kepala Istana Yu mengerutkan kening. Alasan dia ingin mencari tahu masalah dengan benda jiwa spesies rubah bukan hanya karena cumu. Kenyataannya, Kepala Istana Yu selalu mencari tahu sesuatu yang lebih penting, siapa yang memerintahkan kematian putranya sendiri, Yu Tiao. Ketika Palace Master Yu tiba di kota Li, dia sudah bisa tahu bahwa Yu He hanyalah karakter kecil. Di belakang Yu He pasti ada dalang lain yang ingin memicu konflik antara Elemental Sect dan Soul Palace dengan membunuh Yu Tiao. Dengan metode Palace Master Yu sendiri, dia perlahan-lahan telah menemukan Shen Yichen dari Merchant Alliance. Kepala Istana Yu, ada beberapa orang yang bersemangat di faksi lain. Mereka tahu tindakan mereka sendiri dapat dengan mudah dideteksi oleh kita, dan begitu terdeteksi mereka tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Jadi mereka memberikan banyak hal kepada anggota generasi muda untuk dilakukan. Mereka berdua dapat mencapai tujuan mereka dan bersembunyi di belakang punggung mereka. Jika ada yang terungkap, mereka dapat mendorongnya hanya ke pertikaian antara generasi muda, sementara mereka sendiri lolos dari semua kesalahan. Generasi muda tidak pernah dibatasi secara ketat oleh faksi besar dalam hal pertempuran, pembunuhan, dan menggunakan plot. Selama mereka memiliki beberapa strategi, mereka bisa tetap aman. Menurut pendapat bawahan ini, Shen Yichen ini harus memiliki dalang lain yang lebih besar di belakangnya. Anggota Istana Jiwa menganalisis. Tentu saja, Kepala Istana Yu tahu bahwa Shen Yichen generasi muda tidak dapat memainkan trik yang dapat memicu konflik antara dua faksi utama. Meskipun Kepala Istana Yu tidak yakin siapa orang di balik semua ini, ia kurang lebih dapat menyimpulkannya hanya pada beberapa orang serakah terpilih. Namun, semua orang memiliki status yang sangat tinggi saat ini. Tanpa bukti yang kuat, dia tidak mungkin bisa menjatuhkan mereka. Meskipun Shen Yichen adalah tersangka utama, Kepala Istana Yu tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menghadapinya. Bagaimanapun, mereka adalah generasi muda. Itu seperti pertarungan, jika Master Istana Yu mengungkapkan kartunya terlalu dini dan lawan masih bersembunyi, kemungkinan besar dia akan kalah di ronde berikutnya. Sebagai kepala istana, tidak sabar akan menjadi kekalahan terbesarnya. Kepala Istana Yu perlu terus mengirim orang secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi. Begitu dia benar-benar memahami situasinya, dia akan mengambil langkah berikutnya dan akhirnya mengalahkan lawannya. Karena lawannya menggunakan kartu generasi muda, Master Istana Yu jelas harus menggunakan cara yang sama untuk menghadapinya. Jadi, rencana terbaik saat ini adalah menggunakan ahli generasi muda yang dapat menandingi Shen Yichen. Kepala Istana Yu mengusap dagunya. Shen Yichen adalah karakter yang sangat sulit dihadapi dari aliansi pedagang. Meskipun Kepala Istana Yu memiliki banyak orang berbakat, menemukan seseorang yang memiliki metode untuk menghadapi Shen Yichen cukup sulit. "Kemana perginya Tuan Muda ke-8 akhir-akhir ini?" tanya Kepala Istana Yu. "Tuan Muda ke-8, kurasa, menjalani pelatihan secara anonim, dan saat ini tidak ditemukan," kata anggota Istana Jiwa. "Bagaimana dengan Siren? Meskipun dia perempuan, dia punya kecerdasan dan bakat yang luar biasa." Master Istana Yu menggelengkan kepalanya, dia kehilangan ketajaman niatnya. Murid Li Heng, Li Zan. Orang ini, baik kekuatan maupun strategi, semuanya di atas usianya. Dia memiliki pengaruh seperti Li Heng. Dia seharusnya bisa mengambil alih pekerjaan ini. Master Istana Yu berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tampak dewasa, tetapi pada akhirnya masih sedikit tidak sabaran. Cumu koma selama sekitar 3 hari.
Ketika dia bangun, otaknya masih sedikit linglung. Ini seharusnya efek yang tersisa dari teknik tipe angin tingkat ke-9. Saat dia terbangun, Cumu menyadari luka-luka di tubuhnya telah sembuh dan kekuatan jiwanya telah pulih hingga 70%. Tuan muda, Anda akhirnya bangun. Jiajing melihat Cumu menyangga tubuhnya untuk melakukan peregangan dan segera berlari mendekat, menyambutnya dengan senyuman. Di mana hewan peliharaan jiwaku? Tanya Cumu. Li. Tepat saat Cumu bertanya, bulu putih Night Thunder Dream Beast perlahan muncul dari balik bayang-bayang panel kayu. Tak lama kemudian, tubuh hitam dan ramping muncul bersamanya dan perlahan berjalan ke sisi tempat tidur Cumu. Cumu dengan senang hati mengusap tanduk mimpi Night Thunder Dream Beast. Night Thunder Dream Beast mengamati sisi tempat tidur Cumu, mengingatkan Cumu bahwa cincin spasialnya masih ada di sampingnya. Cumu memasang cincin itu di tangannya dan menggunakan ingatannya untuk memeriksanya. Pembatasan kecil yang dia tetapkan di dalamnya tidak dilanggar dengan paksa, artinya tidak ada seorang pun yang merusak cincin itu. Tuan muda, Anda sungguh gagah berani. Anda benar-benar menyelamatkan Nona Tinglan. Nona Tinglan mendengar bahwa Anda mungkin akan bangun hari ini, jadi dia sudah datang menemui Anda beberapa kali. Mungkin ingin mengucapkan terima kasih, kata Jiajing sambil tersenyum penuh kekaguman. Cumu hanya mengangguk dan bertanya, apakah kamu mencari benda-benda jiwa berjenis es yang aku tugaskan untukmu? Kalau kamu butuh, aku bisa langsung membelinya untukmu. Kamu masih belum menggunakan hak istimewamu bulan ini, kata Jiajing. Baiklah, cepatlah. Cumu masih bisa merasakan suhu tinggi api iblis. Untuk mencegah munculnya Nightmare yang mencuri jiwanya lagi, ia harus segera mengonsumsi item jiwa berjenis es. Efisiensi Jiajing sangat tinggi. Tidak lama kemudian, dia membelikan embun es peri peringkat 8 untuk Cumu. Embun es peri dimasukkan ke dalam botol obat yang dapat mengisolasi semua jenis energi. Dengan benda berjiwa dingin seperti itu, jika botol itu tidak istimewa, tidak akan butuh waktu lama bagi tanah dalam radius beberapa kilometer untuk mulai membeku. Cumu membiarkan Jiajing menjaga pintu sementara dia menggunakan ingatan jiwanya untuk terhubung dengan jiwa peri udara es. Dengan cara ini, saat dia mengambil benda jiwa berjenis es, peri udara es juga bisa mendapatkan manfaat. Tentu saja Cumu tidak bisa langsung meminum embun es peri. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia akan tetap membeku menjadi potongan-potongan kecil. Masih menggunakan ingatan jiwanya sebagai petunjuk, Cumu perlahan mengekstraksi energi es embun peri ke tubuhnya sendiri dan menggabungkannya dengan jiwanya. Pada awalnya, suhu tinggi jiwanya dengan mudah menghancurkan semua embun es peri tingkat 8. Namun, seiring dengan semakin banyaknya energi yang dibawa oleh Cumu, api iblis perlahan-lahan menarik kembali kekuatannya yang mengesankan. Selama proses berlangsung, Cumu sangat berhati-hati. Terlalu banyak menyerap energi es dapat dengan mudah melukai tubuhnya, tetapi terlalu sedikit tidak akan berpengaruh terhadap api iblis. Setelah beberapa lama, Cumu akhirnya menghembuskan napas panjang. Hidung dan mulutnya sama-sama mengeluarkan udara dingin. Begitu api iblis itu ditekan, seluruh tubuh Cumu terasa jauh lebih baik, atau dengan jiwanya yang terus-menerus terbakar, dia merasa seolah-olah terserang suatu penyakit. Menyebabkan dia merasa putus asa dan tidak berada di puncak kemampuan mentalnya. Cumu tahu bahwa dalam waktu 2 bulan, ia harus memakan lebih banyak benda-benda jiwa berjenis es yang berharga ini. Hanya dengan begitu ia dapat terus menyimak channel novel Donghua dan menjalani hidupnya dengan normal. Ini saat ini hanyalah tindakan sementara. Ling. Tiba-tiba, panggilan gembira dari peri udara es datang dari dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Cumu menjadi gembira, ini adalah peri udara es yang memasuki metamorfosis. Setelah berada di fase ke-7 tahap ke-9 dalam waktu yang lama, peri udara es akhirnya melewati kemacetan ini dan mencapai fase ke-8 di bawah rangsangan benda jiwa berjenis es. Seperti yang diperkirakan Cumu sebelumnya, setelah peri udara es berubah, ia tidak bertahan di tahap pertama fase ke-8, melainkan langsung tumbuh ke tahap ketiga fase ke-8. Yang membuat Cumu makin terkejut adalah, seiring peri udara es bertumbuh, efek cahaya biru peri udara es menjadi makin pekat dan aura dingin di sekitarnya pun menjadi makin kuat. Es menara canggih. Setelah mencapai fase ke-8,
kristal energi Ice Air Fairy mencapai Towering Ice tingkat lanjut. Ice Air Fairy hanya selangkah lagi dari Glaze Ice. Awalnya ketika Cumu baru saja meninggalkan kerajaan barat, Cumu merasa bahwa Glaze Ice terlalu jauh. Namun, ia terus berusaha ke arah ini dan sekarang, Ice Air Fairy sudah menjadi Advanced Towering Ice. Dengan satu dorongan kekuatan lagi, Ice Air Fairy akan menjadi Soul Pet tipe S yang kuat yang mengendalikan Glaze Ice. Pertahanan juga merupakan tahap menengah tingkat ke-8, sangat bagus. Cumu tersenyum. Begitu es yang menjulang tinggi telah terbentuk, kehancuran peri udara es akan mencapai tingkat yang baru. Lain kali Cumu bertemu dengan komandan tahap ke-9, Cumu pasti akan mampu menghadapinya. Ling. Peri udara es sangat bersemangat dan ingin mencari lawan untuk menguji kekuatan barunya. Jangan khawatir, akan ada kesempatan bagimu untuk pamer. Beristirahatlah sekarang dan perkuat kekuatanmu sendiri, kata Cumu kepada peri udara es. Peri udara es juga dengan patuh tertidur. Tepat setelah berubah, hewan peliharaan jiwa biasanya akan tertidur. Bagaimanapun, berubah berarti perubahan di semua bagian tubuh. Tidur dapat membantu tubuh hewan peliharaan jiwa menyesuaikan diri dan terbiasa dengan perubahan baru. Tuan muda sudah bangun, tapi dia sedang memperkuat hewan peliharaan jiwanya, jadi dia tidak bisa diganggu. Suara Jia Jing terdengar dari luar. Dia baru saja bangun dan sudah mulai memperkuat jiwa kesayangannya. Apakah pria ini seorang yang gila kerja? Suara perempuan lain terdengar pelan. Memang benar, tapi penguatannya tidak akan memakan waktu lama. Kita tunggu saja di sini. Suara lembut terdengar. Jelas, pembicara anonim itu adalah Tinglan. Wanita Jakarta, suami saya coba ini dan tabungan sekarang miliaran. PGBET mitra resmi PG Soft. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.